Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Nah, di video kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku dari awal ingin ke Jepang sampai sekarang. Nah, awal-awal aku itu pergi ke LPK dulu ya, masuk LPK atau lembaga untuk penyaluran tenaga kerja gitu. Di sana itu belajar bahasa Jepang dan latihan fisik juga untuk kebutuhan seleksi nanti, dan belajar matematika dasar juga. Nah, di LPK itu setelah diajarin itu nanti akan ada seleksi untuk pengikutan IM Japan. Aku dulu ikut program IM Japan. Nah, setelah aku ikut program IM Japan, masukkan berkas. Pertama itu seleksi berkas dulu. Seleksi berkas, setelah lulus baru hari ke esoknya ada tes matematika. Nah, untuk tes matematika ini ada 20 soal dan minimal lulus 14 soal minimal. Kalau kurang dari itu maka gagal. Nah, yang diujikan itu cuma matematika dasar aja. Perkalian, pertambahan, pembagian, pengurangan dan sebagainya lah gitu. Setelah itu hari keesoknya ada tes kesemaptaan tubuh, pengecekan tubuh, atau ada fisik yang kurang atau tinggi badan kurang, ada berat badan kurang gitu. Nah, untuk tinggi badan dulu aku 160 minimal. Untuk berat badan itu 50 minimal. Nah, setelah lulus kemudian ke hari esoknya itu ada tes fisik. Tes fisik itu meliputi ada lari 3 km, lari 3 km selama 15 menit. Setelah lari kemudian lanjut push up 35 kali, terus ada sit up 25 kali. Setelah itu lulus, lanjut ke hari esoknya itu ada tes wawancara. Nah, tes wawancaranya ini pakai bahasa Indonesia aja, tidak masalah ya, tidak apa-apa ya, karena orang Jepangnya juga mengerti bahasa Indonesia dan ada juga yang mendampingi orang Indonesianya gitu. Jadi setelah lulus wawancara lanjut ke medical check up, periksa kesehatan. Setelah lulus periksa kesehatan maka nunggu pengumuman akan ada ujian kakunin dalam bahasa Jepangnya ya. Ujian kakunin itu ujian kayak bahasa Jepang dasar-dasarnya aja gitu. Setelah lulus ujian bahasa Jepang ini kemudian lanjut ke tahap 1, pendidikan tahap 1 di daerah. Nah, nanti ada di daerah pendidikan tahap 1 itu, dulu aku di Medan ya. Pendidikan tahap 1 itu selama 2 bulan 10 hari. Selama 2 bulan 10 hari itu belajar bahasa Jepang terus, seperti kuliah gitulah intinya 2 bulan ya. Pemantapan bahasa Jepang. Setelah lulus lanjut ke pendidikan tahap 2 di Bandung. Dulu aku di Lembang kalau nggak salah. Iya, di Lembang. Dulu aku di Lembang pendidikan tahap 2-nya. Dan pendidikan tahap 2 pun itu kurang lebih ya 2 bulan 10 hari juga ya. Sama kayak pendidikan tahap 1 juga sama prosesnya. Setelah lulus pendidikan tahap 2 lanjut itu udah bisa setelah lulus pendidikan tahap 1 dan tahap 2 baru terbang ke Jepang. Setelah terbang ke Jepang itu masih ada TC selama 1 bulan. Nah, di TC ini juga belajar bahasa Jepang, kebudayaan Jepang juga ya, selama 1 bulan selesai. Setelah 1 bulan selesai baru kita diantar atau dijemput ke perusahaan. Nanti bakal dijemput sama manajernya itu biasanya. Kalau nggak manajernya ya staff yang lain gitu. Nah, setelah dijemput nyampe perusahaan itu biasanya ada 1 hari atau 2 hari untuk pengurusan alamat tempat tinggal sama biasa pembuatan ATM biasanya. Aku dulu gitu selama 1 hari kurang lebih gitulah. Setelah selesai pengurusan itu baru besoknya atau lusanya itu baru bisa kerja. Nah, dari awal itu sampai sekarang aku udah 5 tahun ikut program IM Japan Kenshusei. Nah, kebetulan aku di bulan depan sudah selesai program 5 tahunnya dan akan lanjut ke Tokutei Gino 1 atau Tokutei Gino Ichigo
Nah untuk pengurusannya aku itu ngurus mandiri ya, karena Kaisa itu tidak mau memakai, karena perusahaannya itu nggak mengizinkan untuk memakai TSK gitu, karena biayanya mahal katanya gitu. Nah untuk pengurusannya, untuk pengurusan perpanjangan kontraknya itu aku ngurus sendiri, dan dibantu juga sama perusahaan untuk pengurusan dokumennya, karena kalau untuk dokumen-dokumen itu yang tahu ya perusahaan gitu. Nanti dokumen itu udah selesai dikasihkan ke aku, baru aku nanti pergi ke migrasi untuk mengurusnya sendiri gitu. Nah kurang lebih begitu perjalanan aku dari awal sampai akhir, sampai sekarang, bukan akhir ya, sampai sekarang. Nah itu penjelasan singkat aja gitu. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang melihat, dan sebagai motivasi juga untuk kalian yang ingin ke Jepang. Oke, gitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.